Mau izin berdiri ya Bapak Ibu, dari belakang kayaknya nggak kelihatan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala dunya wal din wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Tatang selaku Kepala Sekolah SMP 19 selaku tuan rumah. Dan terima kasih Pak, kami ucapkan kesediaan Bapak untuk menjadi tuan rumah yang direpotin oleh Dinas Pendidikan untuk pertemuan hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah untuk SMP, ada Ibu Lela, Pak Prasetyo, dan wakil Kepala Sekolah karena memang hari ini juga ada kegiatan yang lain. Bapak Ibu Kepala Sekolah SD wilayah Piji dan Pancoran Mas yang saya hormati. Kita sambil menunggu perwakilan dari Pak Lurah dan Pak Camat ini sebetulnya. Cuma kalau kita nunggu beliau nanti nggak mulai-mulai ya Bapak Ibu. Jadi kita mulai saja untuk sama-sama membahas atau mengetahui terkait dengan PPDB di Kota Depok untuk tahun 2023. Juga terima kasih untuk perwakilan dari madrasah juga yang telah hadir Bapak. Selamat datang di SMP 19. Bapak sekalian, saya mungkin nanti agak mobil sedikit ya. Batak saya belakangin nggak apa-apa ya. Saya ke depan dikit Bapak dulu ya. Saya kemudian luar biasa. Allahu Akbar itu biasanya habis latihan gitu ya. Cerah ya Bapak Ibu hari ini. Jadi kalau Indonesia itu selalu ketika ditanya pasti jawabannya nice day, isn't it? Pasti bilangnya nice day. Hari yang baik apa? Kita matahari tiap hari bersinar Bapak Ibu. Kalau di luar negeri sana bahkan bisa 6 bulan nggak ada matahari. Jadi nice day-nya itu nggak asik. Jadi kalau Indonesia wajar kalau kita selalu mengatakan hari yang cerah. Ya. Semoga secerah hati Bapak Ibu semuanya pada hari ini. Karena kalau hati cerah Bapak Ibu nggak punya uang juga tetap cerah ya. Harus uang kan. Baik, perkenalkan nama saya tadi sudah dikenal oleh Pak Tatak. Nama saya Muhammad Yusuf, MPD. Saat ini saya di Dinas Pendidikan sebagai kasih kurikulum dan penilaian bidang pembinaan SMP. Kalau SD saya pasah realnya gitu. Ya, kalau SD itu saya pasah realnya SD lah, kira-kira seperti itu. Cuma nanti Bapak Ibu nggak bayangin di SMP SD-nya gimana sih? Nah, pasah real kasih kurikulum dan penilaian bidang SD. Ya, hari ini izinkan saya akan memaparkan hasil rapat kita yang sudah berkali-kali terkait dengan PPDB di Kota Depok untuk tahun 2023. Ya, ada sedikit bukan bocoran ya. Sampai saat ini perwalnya belum jadi, perwalnya belum jadi. Karena belum jadi, kemarin kita rapat dengan Kemenkumham dan kita baru tahu kalau ternyata banyak poin yang harus kita revisi, kita ubah. Secara konten tidak ada masalah. Konten tidak ada masalah. Artinya begini, kenapa? Karena Permendikbud yang kita pakai sama dengan Permendikbud tahun kemarin. Artinya Bapak Ibu, Juklak Juknis ini tidak akan jauh berbeda dengan tahun kemarin. Itu gambarannya ya. Hanya berbeda sedikit masalah persentase dan daya tampung saja. Yang lainnya tidak ada perubahan. Nah, tapi perwal kita sedikit dikritisi oleh Kemenkumham. Jadi bikin perwal itu yang mulia jangan tiap tahun PPDB bikin perwal, begitu kan? Jadi apa katanya? Buatlah perwal yang universal, bisa untuk 3, 4 tahun, 5 tahun. Jadi jangan bicara konten yang sifatnya spesifik. Bicara secara umum saja, nanti buat dalam bentuk capwal, juknis. Nah, juknis lah yang bisa kita ubah kiri kanan ini. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi jangan khawatir apapun perwalnya saat ini on the way. Insya Allah hari ini sedang dikerjakan ya. Karena menyusun perwal itu nggak gampang Bapak Ibu. Atau betul mejanya banyak sekali yang harus kita lalui di setda ya. Nah, kontennya nggak ada masalah Bapak Ibu. Kontennya tetap tidak menyalahi dengan aturan yang ada. Jadi ini sudah sesuai ya. Jadi jangan khawatir. Sementara minggu depan kita sudah mulai PPDB. Tentu minggu ini kita harus sudah bisa menyelesaikan sosialisasi untuk Bapak Ibu semuanya. Jadi terima kasih atas kehadirannya. Dengan tahun kemarin nggak jauh beda, jadi relatif Bapak Ibu tidak khawatir sih sebetulnya pemahamannya, karena tidak ada hal yang baru, ya, yang baru banget. Peraturannya masih yang lama Bapak Ibu, Permendikbud nomor 1/2021, nggak ada bedanya. Tetap dinyatakan kalau Permendikbudnya masih pakai Permendikbud nomor 1/2021. Jadi di yang bawah ini yang hitam nggak ada perubahan sebetulnya, hanya menyatakan bahwa kita PPDB pakai yang lama gitu Permendikbudnya, gitu aja.
Nah, perwal Kota Depok nomor belum ada Bapak Ibu nomornya. Mohon izin. Karena belum ada on proses, ya. Tapi kalau kontennya nggak ada masalah Bapak Ibu. Yang akan di sini ya. Azasnya sama, nggak ada beda ini dengan pemilu yang kemarin, objektif, transparan, akuntabel. Ya, ini sudah apa namanya normatif saja. Nah, PPDB TK 2023 kita mulai dari TK dulu Bapak Ibu ya. Itu murni zonasi 100% untuk TK ya. Sebenarnya selama ini TK sama SD mah relatif nggak ada masalah ya. Yang ramai kan SMP Bapak Ibu. Ya, jadi, saya kira kalau kita bahas TK SD, ya Bapak Ibu mah nggak tahu. Artinya itu sih hal-hal yang secara normatif tidak banyak problem di sana ya. Baik, PPDB SD 2023 zonasinya 70%. Kemudian afirmasi 25% dengan alokasi tidak mampu 15% dan inklusi 10%. Ya. Permendikbud dinyatakan zonasi minimal 50%. Artinya kalau sudah terpenuhi syarat minimal boleh. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi ada dasarnya ketika dikatakan bisa 70%. Inklusi setiap sekolah wajib Bapak Ibu. Setiap sekolah adalah sekolah inklusi. Mohon izin ya Bapak Ibu bagi yang SD kebetulan tiap kecamatan sudah punya tuh satu sekolah inklusi. Tapi kalau anaknya itu pengen sekolah di sekolah ibu, karena sekolah isunya jauh, diterima atau tidak? Terima. Nah, itu kewajiban Bapak Ibu. Ya. Misalnya ke wali kelas lagi, ke BK lagi, ke siswaan lagi, untuk mindset yang harus kita lakukan. Untuk SMP Bapak Ibu ada sedikit perubahan. Zonasi tetap 50%. Ya. Afirmasi jadi 25%. Lalu perpindahan tugas orang tua 5%. Prestasinya jadi 20%, terbagi dalam bentuk 7% akademik, rapor, OSM yang sifatnya akademik dan non akademik sebanyak 13%. Pertanyaannya, kok nggak ada anak guru Pak? Nah, walaupun ada yang nanya, atau nggak nyadar kalau itu anak guru hilang ya? Bapak Ibu begini ceritanya, saya sebutkan saya sekarang. Di Kemenkumham itu tidak ada kalimat spesial mengatakan anak guru. Nggak ada Bapak Ibu. Kita dikritisi, ini kok nggak ada diada-adain sama Depok, gimana sih? Nah, terus gimana dong Pak solusinya? Kan saya ngajar di sini, anak saya masa nggak sekolah di sini, masa harus sekolah ke tempat lain, masa harus ke swasta? Tapi begini, tapi ini sih bukannya di balik layar ya, tapi sudah dimasukkan ke dalam sistem. Nanti kalau perpindahan tugas orang tua didahulukan, manakala masih ada kuota akan dimasukkanlah nanti untuk anak cantum di Permendikbud. Ini masukan dari Kemenkumham. Jadi tetap ada, ada. Biasanya ya kita punya kuota 10 yang pindah cuma 3 misalnya, ada 7 tetap akan bisa dimasukkan nanti untuk anak guru. Gitu Bapak Ibu ya. Oke, jadi jangan khawatir ya. Di mana saja Bapak Ibu boleh, swasta juga nggak apa-apa. Ya, wanita warga Depok. Selama kotanya masih ada. Ya. Jadi boleh. Terus kalau misalnya anak ibunya itu lebih dari 5%, berarti tidak semua masuk. Ada proses seleksi berikutnya nanti. Oh, berarti tetap anggaplah kalau misalnya dia ada proses lagi, berarti kayak kepalanya dipegang, dikasih buntutnya dipegang gitu. Jadi tidak masuk gitu maksudnya. Iya, betul. Kan kita bacanya kuota masalah. Ya, Kuota. ya. Sekarang contoh, maaf ya Bu ya. Kita cuma terima di sini anak guru cuma 5 orang. Lah anak guru sendiri ada 20 orang misalnya. Mohon izin, hanya 5 orang yang akan masuk. 15 yang nggak masuk. Jadi tetap dipegang Bu kepalanya dan ekornya. Bicaranya dengan apa? Angka, persentase. Ya, Bu ya. Tapi kebanyakan sih nggak sebanyak itu. Ya, umumnya sih. Kalau anak Bapak Ibu guru yang memang ngajar di tempat tersebut ya, begitu Bu ya. Oke, lanjut. Timeline PPDB udah sampai Juli, daftar ulang 13 Juli, awal terpadu 17 Juli. TK mah simpel ya Bapak Ibu, saya kira ini kita rawat aja. Tapi anak saya mungkin
mau masuk TK ada nggak Bapak Ibu? Saya masih punya anak TK. Ada anak cucu kali ya? Cucu saya misalnya belum masuk TK juga, kan cucu saya baru 2,5 tahun gitu ya. Jadi saya udah jadi kakek walaupun belum jadi kakek karena cucunya baru 1 jadi kakek. Saya bilang kalau anak saya punya anak lagi maka saya jadi kakek. Karena anak sudah jadi 2 cucu. Oke, nanti kalau 3 kakek anak itu. SD Bapak Ibu masuk SD daftar 3 sampai 7 Juli. Nah masih ada waktu tuh nih. Ngomongnya 12 Juli, udah pulang 13, 14 Juli, awal kerja 12 Juli, MPLS 12 sampai 20 Juli. Ya, ini timeline PPDB SD. Jadi siap-siap 3 sampai 7 Juli Bapak Ibu yang di SD untuk melaksanakan PPDB. Ya. SMP ini udah banyak Bapak Ibu nih. Paling rumit, ya. SMP dimulai dari afirmasi sebenarnya pada tanggal 26-27 Juni. 26-27 Juni, kemudian inklusi nanti 28 Juni dan akademik juga 28 Juni, non akademik 30 Juni. Ya, terima tugas orang tua 3 Juli, kemudian zonasi 10 sampai 11 Juli. Jadi kalau SMP itu mulai minggu depan. Ya. 26 27 afirmasi ya, tidak mampu. Nah, zonasi itu terakhir. Zonasi itu sapu jagat. Ya, ketika semua jalur udah nggak masuk, maka silakan ikut zonasi. Ya. Terakhir SMP terbuka 13-14 Juli. SMP terbuka itu hanya 2 Bapak Ibu. 1 wilayah timur, 1 wilayah barat. Timur di SMP 12, barat di SMP 10. Ya. Yang merupakan sekolah terbuka. Untuk non akademik ada uji kompetensi tanggal 3, 4, 5 Juli 2023. Pengumuman pun Bapak Ibu akan ngikutin. Pengumumannya tidak serentak bareng. Ya, ketika afirmasi 30 Juni sudah ada pengumuman, diterima atau tidak. Inklusi 1 Juli sudah pengumuman. Yang akademik dan non akademik 6 Juli sudah diumumkan. Tergantung orang tua 4 Juli. SMP terbuka 15 Juli dan zonasi terbuka terakhir ya, zonasi 12 Juli. Gak ada di sini Bapak Ibu anak guru nih. Nanti dia akan masuk ke perpindahan tugas orang tua. Masuknya ke sini. Daftar ulang semuanya full online. SMP daftar ulang semuanya full online. Tidak ada yang datang ke sekolah bawa berkas. Itu intinya. Gak ada yang bawa berkas ke sekolah, ya. Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, begitu instruksinya dari atas ya, bahwa semua dilakukan secara daring, daftar daring, daftar ulang juga daring ketika sudah diterima. Ya. Nanti baru masuk tanggal 17 Juli tahun 2023 hari Senin, mulai MPLS 17 sampai 21 Juli 2023. Ini timeline dulu Bapak Ibu ya, timeline untuk SMP. Ya. Intinya semuanya daring. Ya. SD gimana? Nah, kita lihat. Nah, kemudian Bapak Ibu, tahun ini mulai dibuka lagi 3 sekolah inklusi baru. Selama ini sekolah inklusi SMP hanya ada 3. SMP 8 di timur, SMP 19 di tengah, SMP 18 di barat, di Bojongsari ya. Nah, sekarang dibuka lagi SMP 12 di timur nambah 1. SMP 22 di Sukmajaya. 1 lagi, kemudian SMP 17 ke wilayah Cinere. Ibu silakan. Dari mana Ibu? Dari kelurahan. Mana? Selamat datang Bu Lurah ya. Baik, jadi Bapak Ibu ada nambah 3 lagi sekolah inklusi. Juga harus diterima pendaftarannya. Tidak boleh ditolak. Ya, sudah ada aturannya. Kalau semua sekolah itu wajib menerima siswa inklusi. Walaupun kita pusatkan di 6 sekolah, ini hampir sama dengan SD. Jadi 6 sekolah ini Bapak Ibu akan diintervensi oleh anggaran dari Pemda. Misalnya untuk psikolognya itu ada, ya, untuk peralatannya itu ada, diberikan secara khusus. Jadi kalau anak inklusi masuk ke 6 sekolah ini, harapannya pelayanannya akan lebih baik.
Bukan berarti sekolah Bapak Ibu bukan sekolah inklusi. Kita sebut saja 6 sekolah ini sekolah model. Model. Sekolah model inklusi. Karena seluruh sekolah seyogianya adalah sekolah inklusi. Gitu Bapak Ibu ya. Ini akan diarahkan di sini. Kalau ada anak-anak yang inklusi. Ya. Ada 6 sekolah, sekarang sudah muncul tambahkan 3 sekolah baru. Targetnya seharusnya 11 sama kayak SD. Satu kecamatan minimal ada 1 sekolah inklusi. Baik, untuk TK dulu Bapak Ibu, zonasi prioritas anak usia 4 sampai 6 tahun. TK luring. Ya, daring mah kemana aku kalau daring mungkin ya daring ya. Orang dekat rumah kan begitu ya. Kalau TK mah rata-rata kan tetangga rumah satu RW gitu. Syaratnya usia 4 sampai 6 tahun, punya fotokopi akte kelahiran, punya fotokopi KIA yang punya. Yang nggak punya apa? Ada orang tua harus ada. KK yang diterbitkan sebelum 1 Juli 2022, 1 tahun sebelumnya. Ini udah syarat Bapak Ibu. Jadi jangan hanya begini, Pak, kalau saya punyanya 5 Juli kan, nggak usah tanyain lagi. Udah jelas nggak bisa gitu aja. Pokoknya sebelum 1 Juli 2022. Pak, saya punya tanggal 2 Juli, masa nggak di apa? Nggak dimaklumi, nggak bisa bicaranya akan tanggal 1 Juli. Ya, jadi itu Bapak Ibu ya. Menunjukkan KTP, kartu keluarga orang tua yang terdidik, menyerahkan surat tanggung jawaban tentang orang tua yang menyertai 10.000. Ini buat TK Bapak Ibu. Selama ini TK mah relatif tidak ada masalah, ya karena rata-rata ya dekat rumah, tetangga rumah begitu. Silakan saja untuk yang TK gambaran seperti ini. Daftar, kemudian seleksi persyaratan nggak lengkap, sudah daftar lagi, seleksi lagi lengkap, maka diseleksi. Diutamakan usianya yang usianya sudah mendekati 6 tahun. Ya, kalau ternyata melebihi kuota, maka lihat jaraknya, tetap lihat yang lebih dekat. Tapi selama ini sih, enggak ada Bu ya, ternyata 5-6 orang sudah cukup, bahkan sekolahnya juga mampu aja. Ya. Kemudian kalau kemudian ada seleksi usia juga, ya diterima data ulang, nggak diterima, nggak diterima berarti, nggak masuk TK. TK seperti ini Bapak Ibu. Kalau SD, nah ini SD. SMP lebih berikut lagi ini. Zonasi dengan prioritas anak usia minimal 6 tahun pada 1 Juli 2023. Minimal 6 tahun. Ya. Bagaimana anak saya, anak-anak tetangga saya usianya 5 tahun, 11 bulan, 29 hari. Nanti belakangnya ada catatannya Bapak Ibu. Ya. Sebenarnya udah biasa ini. PPDB laksanakan secara semi daring. Semi itu gimana sih? Berarti nggak daring murni Bapak Ibu. Kalau SMP kita daring full, kita menggandeng Telkom untuk melaksanakannya dalam tidak semi daring. Mungkin nanti pakai Google Form, dikelola oleh masing-masing gugus nantinya. Betul Bapak Ibu yang SD ya. Jadi nanti gugus yang akan mengelola itu, ya. Untuk yang SD. Usia 7 tahun. Kalau boleh, asal dia punya SSB, ijazah tamat kanak-kanak, ya, sekolah bermain atau setara korupsi jenis SPS. Punya akte kelahiran, surat tanggal lahir, punya KTP orang tua, dan kakak sebelum 1 Juli 2022. Ini mengikat semuanya Bapak. Semua persyaratan PPDB kita kakak sebelum 1 Juli 2022. Dari mulai PAUD, SD, SMP, ya. Menyerahkan suratnya yang menjadi putra orang tua sama, ini pun sama, ya. Sekarang bagaimana dengan siswa yang kurang dari 7 tahun? Yang 7 tahun diutamakan nomor 1 sudah pokoknya usianya 7 tahun masuk, ya. Tidak boleh dikatakan tidak kecuali pada korupsi kan gitu ya. Kemudian sistemnya pendaftar, oke, kalau lengkap lanjut seleksi usia prioritas. Dalam zonasi 2 km, ya pakai zonasi dulu lah memungkinkan. Kalau kota belum terpenuhi boleh tuh. Usianya dalam zonasi 3 km. Boleh tidak apa-apa. Ya. Jadi zonasi ini saya kira Bapak Ibu di SD nggak perlu jadi masalah ya selama ini. Ada masalah nggak selama ini Bapak Ibu? Nggak ada ya. Tentu nggak ada masalah kalau di SD terkait dengan masalah zonasinya. Bahkan sebelum 20 meter juga mungkin nggak nyampe. Tapi ada sampai 20 meter Bapak Ibu ada. Ada, pernah kejadian. Maksudnya ada anak sampai jaraknya lebih 20 meter gitu. Ada juga ya, tapi nggak banyak ya. Jadi boleh 20 meter, 30 meter silakan aja. Ya.
dalam zonasi 1 RW, artinya zonasi SD itu rata-rata 1 RW. Tapi lebih dari itu pun juga nggak masalah. Silakan aja. Ya. Nah SMP banyak jalurnya Bapak Ibu. Prestasi, pindah orang tua, dan anak PTK masih ada tuh bisa anak PTK. Dan jalur SMP terbuka. Ya. Nah kita akan bongkar satu-satu deh. Dari 5 jalur tersebut. Syarat secara umum, ya, lulus SD, MI, SDLB boleh, paket A boleh, ya. Ada bukti ijazah yang atau surat keterangan lulus karena ijazahnya belum selesai. Saya tahu belum dibagiin tuh sama bidang SD kemarin, masih ditulisin. Tapi kalau udah selesai boleh, nggak apa-apa. Tapi belum selesai boleh pakai surat keterangan lulus aja. Bahkan SMA lebih ekstrim lagi. Karena pas SMA itu bahkan Daftaran. rapat lulus juga belum. Iya, SMP Boleh belum. main kartu gitu Iya. kalau SMA. Kartu dia ikut ujian gitu, Iya. ujian sumatif boleh. Tapi kita enggak karena saat ini SD sudah ada lulusan kan begitu. Artinya boleh pakai surat lulus, keterangan lulus, walaupun belum ada ijazahnya. Maksimal 15 tahun berarti tanggal 1 Juli 2023. Kalau lebih dari 15 tahun kita arahkan ke PKBM. Gitu ya. Kita arahkan ke paket B. Kalau misalnya usia lebih dari 15 tahun. Kakak sama Bapak Ibu sebelum ke 2023 punya KTP, akte. Kemudian kalau yang lulus dari tahun sebelumnya boleh. Yang lulus tahun kemarin nggak kemana-mana, nggak sekolah kemana-mana, pengen daftar lagi, boleh. Kita milih satu sekolah saja. Tidak boleh mendua, meniga, apalagi menempat. Jadi cukup satu. Tembak, daftar. Ya. Kita bicara sekarang jalur umum, saya kira hampir sama. Tambah poin yang ketiga Bapak Ibu. Di sini nah ini, kartu perlindungan sosial PKH, KKS, KIP, atau terdaftar di DTKS, atau yang punya KDS. Boleh yang punya KDS ya. Di SD kan ada KDS nih. Ada daftarin aja. Oh ini nggak ada ya KDS ya. Di swasta. Ya, ada DTKS di Dinsos, silakan daftar. Kemudian kalau inklusi sama Bapak Ibu 1 2 saya kira tidak ada beda. Ada poin yang ketiga, surat keterangan dari sekolah